Coffee Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan serta istirahat yang cukup. Dan untuk menemani momen santuy kalian semua, kali ini Jalan Cerita akan membahas film yang berjudul 365 Days, yang menceritakan tentang percintaan antara Massimo yang diperankan oleh Michelle Morrone dan Laura Biel yang diperankan oleh Anna Maria. Massimo adalah seorang anak dari bos mafia yang sangat kaya raya, dan Laura Biel adalah seorang direktur pemasaran di bidang perhotelan. Cerita ini diawali di sebuah rumah di pinggir pantai. Kala itu ayah Massimo yang menjadi bos mafia narkoba sedang berbincang mengenai bisnisnya. Sementara Massimo malah asik mengamati seorang wanita yang sedang berada di pinggir pantai. Tiba-tiba ayah Massimo menghampirinya dan memberikan wejangan agar Massimo tidak terlena dengan wanita dan mulai memikirkan karir dan kelanjutan bisnis ayahnya itu. Namun tak lama berselang, tiba-tiba peluru menembus dada ayahnya dan juga mengenai diri Massimo. Seketika ayahnya langsung tewas dan Massimo mengalami kondisi kritis. Namun dalam kondisi kritisnya, tiba-tiba Massimo membayangkan ada seorang wanita mencoba menyelamatkan nyawa Massimo. Scene berpindah ke 5 tahun kemudian, di mana Massimo sedang membicarakan tentang perusahaan yang diwarisinya dan ingin mengambil alih semua sahamnya secara paksa. Di tempat yang berbeda, Laura sedang membicarakan kelangsungan bisnis perhotelannya yang sedang menurun. Setelah selesai rapat, Laura pun langsung pulang ke rumah yang ia tempati bersama pacarnya bernama Martin. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Laura merasa sangeo. Seriously, what the fuck are you doing? Gir, belum apa-apa udah nggak fokus nih gue. Akhirnya Laura sampai di rumahnya. Tapi pacarnya menolak sesi penggenjotan yang Laura tawarkan dan lebih mementingkan pekerjaannya. Kemudian Martin pun meminta Laura agar beristirahat karena esoknya mereka akan pergi berlibur untuk merayakan ulang tahun Laura. Dasar pacar yang nggak berguna, anjing. Laura yang birahinya sudah tak terbendung lagi akhirnya meratapi nasib kue apemnya hanya dipuaskan oleh alat getar. Hari pun berganti di mana Massimo sedang melakukan perjalanan di sebuah pesawat pribadinya. Ia mendapatkan kabar bahwa bisnis kokainnya mendapat kendala. Martin yang mendengar kabar itu marah dan melampiaskan amarahnya kepada pramugari yang sedang bertugas di pesawat itu. Jancuk. Setelah sampai di bandara, Massimo secara tidak sengaja melihat wanita yang selalu muncul di mimpinya. Wanita itu ternyata Laura yang sedang berlibur bersama Martin. Di suatu malam, Laura merayakan ulang tahunnya bersama Martin. Kemudian ia memutuskan berkeliling mencari suasana lain sendirian dan ia bertemu dengan sosok Massimo yang ternyata ada di tempat itu. Liburan Laura bersama Martin tidak berjalan romantis karena Martin sibuk dengan dirinya sendiri. Laura yang kesal dengan sikap Martin kemudian pergi berkeliling kota. Namun di jalanan yang sepi, Laura dihadang oleh seorang pria yang langsung membiusnya. Keesokan harinya Laura terbangun di sebuah kamar dengan kondisi sudah berganti pakaian. Kemudian tiba-tiba ada yang membukakan pintu kamar Laura, dan dia pun memutuskan keluar dari kamar itu dan mencari tahu di mana sebenarnya ia berada. Di sebuah ruangan, Laura terkejut karena seisi ruangannya dipenuhi oleh lukisan dirinya. Tak lama kemudian, Massimo tiba-tiba muncul dan Laura tak sadarkan diri. Setelah terbangun, Massimo pun menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dan mengatakan bahwa wajah Laura selalu muncul di setiap mimpinya dan bertekad untuk memilikinya. Laura tidak terima dengan kelakuan Massimo. Namun Massimo tetap kekeh dan memberikan kesempatan kepada Laura untuk mencintai dirinya tanpa paksaan. Massimo pun membeberkan aib Martin yang berselingkuh dan bercocok tanam dengan wanita lain. Selain itu, Massimo pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan asal genjot, Laura sendirilah yang memintanya.
Massimo memberikan waktu selama 365 hari dan akan melakukan apapun untuk membuatnya jatuh cinta. Dan jika usahanya tidak berhasil, maka Massimo akan melepaskannya. Singkat cerita, Massimo mengajak Laura untuk pergi menemaninya. Ternyata Massimo mengajaknya untuk pergi berbelanja. Tapi emang dasar Massimo yang nggak bisa nahan dorongan si Otong. Ia pun masuk ke ruangan ganti pakaian Laura dan membuatnya kesal. See it on yourself. Laura pun berusaha lari, namun usahanya sia-sia dan Massimo mengatakan lebih baik dia mengikuti aturan mainnya. That you won't touch me without my permission. Laura menyetujuinya dengan syarat ia harus mendapatkan laptop dan ponsel miliknya. For dinner. Ternyata ponsel itu digunakan Laura untuk menghubungi ibunya agar tidak khawatir kepada dirinya. Di suatu pagi, Laura terbangun dan melihat ada Massimo yang tidur di sampingnya. Dengan sengaja, si Laura malah mandi di depan Massimo. Jiwa laki-laki Massimo pun tergerak dan mendatangi Laura yang sedang basah-basahan. Tidak berhenti di situ saja, Laura malah memancing nafsu si Massimo. Tapi saat Massimo mulai keenakan, Laura malah ninggalin senjatanya Massimo dalam keadaan yang sangat kentang. Mereka pun pergi menggunakan pesawat pribadi. Massimo membalas perbuatan Laura dengan mengikatnya di kursi pesawat dan mulai memasukkan jari tangannya ke kue apemnya si Laura. Malam harinya Laura datang ke kamar Massimo untuk menggodanya. Massimo awalnya ingin bercocok tanam dengan Laura, tapi niatnya itu dibatalkan karena Massimo ingin mendapatkan cinta sejati dari Laura. Untuk membalas perlakuan Laura, Laura pun dipaksa menyaksikan Massimo yang sedang berkaraoke ria dengan wanita lain. Aksi saling balas pun terjadi kembali, di mana Laura dengan sengaja menggunakan pakaian yang sangat seksi saat menemani Massimo pergi ke klub. Akibat ulahnya itu, Laura hampir diperkosa. Beruntung Massimo datang menyelamatkan Laura dan mengancam pria itu. Ternyata pria itu adalah anggota keluarga mafia yang mempunyai banyak kekuasaan seperti keluarganya Massimo. Singkat cerita, terjadi perdebatan antara Massimo dengan orang kepercayaannya yaitu Mario mengenai keberadaan Laura yang menimbulkan masalah besar bagi keluarga Massimo dan meminta Massimo menyingkirkan Laura. Laura yang mendengar percakapan itu berusaha lari, namun usahanya sia-sia dan malah terjatuh dari kapal. Tanpa pikir panjang, Massimo pun langsung terjun menolong Laura. Ketika Laura sudah terbangun, ia tersadar dengan apa yang sudah Massimo lakukan untuk dirinya dan kesungguhan Massimo untuk mendapatkan cintanya. Tanpa bertele-tele, Laura pun langsung icip-icip senjatanya si Mario. Tentunya diakhiri dengan penggenjotan yang Massimo tunggu selama ini. Keseruan bercocok tanam Massimo dengan Laura tidak bisa bertahan lama. Massimo pun tidak ingin membahayakan keselamatan wanita yang dicintainya dan memintanya untuk pulang ke Polandia. Tapi tentunya momen perpisahan itu tidak dilewatkan begitu saja oleh Massimo dan Laura. Singkat cerita, akhirnya Laura kembali ke Polandia dan menyadari bahwa dirinya sudah benar-benar jatuh cinta. Untuk menghilangkan kegalauannya, Laura pun pergi bersenang-senang dengan sahabatnya. Pada suatu malam di sebuah klub, Martin tiba-tiba datang mengacaukan suasana hati Laura. Laura memilih untuk meninggalkan klub itu dan pulang. Tak lama kemudian Martin menyusul Laura dan mengikutinya sampai rumah. Laura yang sudah tidak ingin ada urusan dengan Martin memintanya untuk pulang dan tidak mengganggu dirinya lagi. Di tengah percakapannya itu, tiba-tiba suara laki-laki terdengar di dalam kamar Laura. Tak lain suara itu adalah suara Massimo. Momen pertemuan itu tak pakai bertele-tele. Laura pun digenjot lagi tanpa ampun oleh Massimo. Dan di tengah sesi bercocok tanamnya, Laura mengatakan bahwa dirinya tidak memerlukan 365 hari karena saat ini dirinya sudah mulai mencintainya. Keesokan harinya, Massimo pun melamar Laura dan membawanya kembali ke Italia untuk melakukan pernikahan.
Laura pun hanya mengundang sahabatnya yang sudah sangat mengetahui Massimo dari cerita Laura. Kemudian Laura pun pergi ke sebuah tempat untuk mencoba gaun pengantin yang akan dipakainya nanti. Setelah selesai, Laura dan sahabatnya pun kembali ke rumah Massimo dan mencoba memberi kabar kepada Massimo. Di tempat lain, Mario mendapatkan kabar bahwa Laura sedang dalam bahaya dan ada yang berusaha membunuhnya. Mario mencoba memberi kabar kepada Massimo namun usahanya gagal. Dan akhir cerita ini, aksi pengejutan Massimo harus berakhir karena sang kekasih tidak bisa diselamatkan. Demikian akhir dari cerita film ini. Semoga kalian menikmatinya.